Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2A. Di sini saya akan membuat tugas video, yaitu pertama, penjelasan dan contoh secara hand-on mengenai OOP dan inheritance. Kedua, penjelasan dan contoh secara hand-on mengenai exception handling. Ketiga, deskripsi tugas. Dan keempat, penjelasan implementasi dan hasil running program. Pertama yaitu penjelasan dan contoh secara hand-on mengenai OOP dan inheritance. Penjelasan OOP. OOP atau Object Oriented Programming adalah paradigma program yang berfokus pada objek. Setiap objek merupakan instansiasi dari sebuah kelas yang dapat memiliki atribut dan metode. Lalu inheritance atau pewarisan adalah kelas turunan atau child class yang mewarisi atribut dan metode dari kelas induk atau parent class. Setelah itu contoh hand-on. Contohnya, saya akan membuat kelas induk dengan kelas binatang jadi kita akan membuat kelas binatang yang di dalam kelas binatang itu ada metode yaitu def double underscore init self Jadi def underscore init ini dia itu sebagai konstruktor yang dijalankan saat objek dibuat. Kelas binatang ini juga memiliki atribut, yaitu atribut nama. Kita bikin di sini self nama. Terus kita bikin lagi metode bersuara, def bersuara. Jadi metode bersuara ini untuk menampilkan suara dari binatang tersebut. Terus kita print self nama mengeluarkan suara. Nah, setelah itu kita akan membuat subclass atau kelas turunan, yaitu kelas kucing, karena kucing merupakan binatang. Terus kita buat def
bersuara. Jadi dia akan menampilkan suara dari kucing. Self print Jadi kucing tersebut akan mengeluarkan suara meow. Meow. Nah, selanjutnya kita bikin juga kelas subkelas lagi, yaitu kelas sapi. Terus kita tambahin metode juga, metode bersuara untuk menampilkan suara sapi. Terus self nama bersuara. Jadi sapi akan mengeluarkan suara mo. Setelah itu kita akan membuat objeknya dan memanggilnya kucing 1. Jadi kucing 1 itu bernama Cio. Lalu kita bikin juga sapi 1. Sapinya bernama Chico. Setelah itu kita akan memanggil suara dari kucing dan sapi tersebut. Dengan menggunakan kucing 1 bersuara dan sapi 1 bersuara. Nah, coba kita jalankan apakah dia akan menghasilkan suaranya. Nah, dia akan muncul Cio bersuara meong yang menunjukkan bahwa dia itu kucing, dan Chico bersuara mo yang menunjukkan bahwa dia itu sapi. Selanjutnya penjelasan contoh secara hand-on mengenai exception handling. Jadi exception handling ini
untuk menangani error atau kesalahan yang terjadi saat program dijalankan, agar program tidak langsung berhenti. Misalnya contoh errornya itu kita disuruh memasukkan angka tetapi kita malah memasukkan huruf, jadi itu akan terjadi error. Kita bikin contohnya secara hand on sini. Def input umur. Jadi kita akan memasukkan umur dari binatang. Terus try ini menandai blok kode yang mungkin menyebabkan error. Terus umur in. Jadi kita akan mencoba menginput umur. Jadi kita akan mengubah input menjadi integer. Lalu if umur kurang dari. Jadi dia if umur kurang dari 0 ini, dia akan mengecek apakah umur bernilai negatif, dan kalau dia bernilai negatif, dia akan memunculkan pesan error dengan raise value error. Jadi umurnya itu nggak boleh bilangan negatif, harus bilangan bulat. Jadi except value error as ini, kalau ada kesalahan seperti input teks atau umur negatif. Jadi akan memunculkan pesan error. Setelah itu return none.
kita akan memasukkan umur. Kita akan menginput umurnya. If umur is coba kita running. Nih tadi yang Cio bersuara meong dan Ciko bersuara mo. Coba kita masukkan umurnya. Misalnya kan tadi jika umurnya kurang dari 0 dia akan menampilkan pesan error. Jadi kita coba memasukkan umurnya -3. Nah, dia akan memunculkan pesan terjadi error, umur tidak boleh negatif. Selanjutnya kita masukkan umurnya dengan bilangan bulat yaitu 5. Nah, dia akan muncul umur binatang adalah 4 tahun. Sesuai dengan ini, selanjutnya deskripsi tugas. Jadi deskripsi tugas pada lab session 6 yaitu kita tuh menerapkan konsep inheritance dan exception handling dalam Python. Dan kita juga diminta untuk membuat program simulasi ruangan rumah pintar dengan kelas dasar room serta 2 kelas subkelas yaitu kitchen dan bedroom. Masing-masing subkelas memiliki atribut tambahan dan metode spesifik yang merepresentasikan kondisi unik ruangan tersebut. Selain itu, program juga harus menangani berbagai kesalahan, termasuk validasi input pengguna, pengecekan nilai sensor suhu dan kelembapan yang berada di luar batas wajar, serta kondisi khusus seperti dapur yang tidak boleh terlalu lembab dan kamar yang tidak boleh terlalu panas. Selanjutnya, penjelasan implementasi dan hasil running program. Jadi di modul main_247826.py ini, di program ini classroom menjadi kelas induk. Classroom itu menjadi kelas induk yang mewakili ruangan umum. Saat pengguna menambahkan ruangan, program akan secara otomatis menghasilkan data sensor suhu dan kelembapan melalui fungsi generate sensor data. Seperti yang ini. Nah, ini. Dan jika pengguna memilih tipe dapur, maka disediakan opsi untuk mengaktifkan mode memasak. Saat aktif mode memasak,
dia akan menaikkan 3 derajat. Kalau tipe ruangan kamar tidur, pengguna bisa mengaktifkan mode tidur. Program juga akan mengevaluasi apakah suhu tersebut sesuai untuk nyaman untuk tidur atau tidak. Dan selain itu, input pengguna divalidasi dengan exception handling. Contohnya saat memilih menu dengan angka yang tidak valid. Jadi di sini ada optionnya. Jadi jika option 1 dia akan menampilkan nama ruangan, tipe ruangan, cooking mode, dan sleep mode. Aktifkan ini. Selanjutnya modul sensor_simulator. Jadi di sini ada kelas sensor untuk mengelola suhu dan kelembapan secara langsung. Kemudian room ini menjadi kelas induk atau superclass dan memiliki subclass atau kelas turunan, yaitu kelas kitchen dan kelas bedroom. Kelas kitchen ini menambahkan fitur estimate temperatur yang digunakan untuk menghitung suhu saat memasak dan menampilkan peringatan jika kelembapannya terlalu tinggi. Setelah itu kelas bedroom. Kelas bedroom ini mengevaluasi apakah suhu dan kelembapannya itu ideal untuk tidur atau enggak. Jika suhu lebih dari 30 derajat, program akan menampilkan error khusus. Menu interaktif tersedia untuk menambahkan dapur dan kamar tidur serta menampilkan semua ruangan yang ada. Contoh runningnya kita coba. Kita keluar dulu dari diktor ini, lalu masuk ke direktori smart home, lalu kita coba running. Nah, ini contoh runningnya. Dia ada menu 1, tambahkan ruangan, 2, tampilkan semua ruangan, dan 3, keluar. Kita pilih opsi 1. Nama ruangannya kamar putri. Jadi kita memilih tipe ruangannya. Tipe ruangannya adalah kamar tidur. Kita akan mengaktifkan mode tidur dengan mengetik Y. Nah, ruangan kamar putri berhasil ditambahkan. Lalu kita tambahin lagi ruangan, yaitu dapur. Tipe ruangannya itu dapur. Kita aktifkan dulu mode masaknya. Lalu kita coba tambahin lagi ruangannya. Nama ruangannya ruang TV.
ruangannya karena bukan dapur dan kamar tidur, kita pilih yang biasa. Nah, lalu kita coba tampilkan semua ruangan yang telah berhasil kita tambahkan, yaitu dengan memilih opsi 2. Nah, ini jadi kamar putri, kamar tidurnya suhunya itu 28,39 derajat Celcius. Kelembapannya itu 61,42 derajat. Mode tidurnya dia tuh aktif. Kondisinya tuh tidak ideal untuk tidur karena suhunya yang 28,39 derajat Celcius. Oh, ini kelembapannya 61,42%. Terus dapur suhunya itu 19,92 derajat Celcius. Kelembapannya itu 48,77%. Mode memasaknya itu aktif. Perkiraan suhu saat memasaknya itu 22,92 derajat Celcius. Lalu ini ruang TV, yaitu tipe ruangannya yang biasa, memiliki suhu 25,28 derajat Celcius serta kelembapan 47,55%. Karena dia bukan dapur dan kamar tidur, jadi dia tidak ada hasil running, tidak ada penjelasan kondisinya seperti kamar tidur dan dapur. Setelah itu kita pilih opsi 3. Opsi 3 akan menampilkan terima kasih, program selesai. Sekian dari video penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.